guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini aku akan coba review MMS, yaitu MMS dari Paragon dan juga Ebira. Better luck next time, buddy. Nah, kedua kaiju ini adalah dari lini Godzilla dan langsung saja kita review. Tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia guys, kedua kaijunya. Nah, pertama kita akan membahas dulu yang lobster dulu aja deh. Nah, ini dia guys untuk kaiju yang lobster. Di sini ada namanya. Nah, jadi nama dari kaiju ini adalah Ebira, atau semacam kaiju yang mirip-mirip kayak lobster atau semacam krustasea. Jadi krustasea itu semacam hewan yang contohnya itu kayak kepiting, lobster, udang, dan semacamnya. Nah, jadi ini dia guys untuk Ebirahnya. Jadi bentuknya itu bener-bener unik sih. Simple tapi menurutku cukup unik karena bener-bener inspirasinya itu jelas banget, yaitu lobster. Dan pastinya kaiju ini juga enak banget guys kalau misal dimasak. You what? Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu untuk molding dari Ebirah ini. Dan dia itu juga kelihatannya pertama kali muncul di tahun 1966. Jadi di sini ada tulisannya. Oke, untuk bentuk dari Ebirah itu seperti ini dia. Tadi sempat juga disinggung kalau dia ini mirip seperti semacam lobster atau kepiting. Untuk badannya sih seperti ini. Jadi di bagian atasnya itu ada duri-durinya. Terus untuk bahan dari karetnya ini tuh kerasa banget guys untuk teksturnya. Jadi tekstur-tekstur dari si Ebira ini bener-bener kerasa. Ada rasa keras-kerasnya gitu atau tidak ratanya. Terutama di bagian kaki ini juga kerasa banget untuk teksturnya. Ini dia untuk bagian depannya tuh seperti ini. Dan dia itu juga mirip seperti beberapa kepiting pada umumnya guys. Jadi kepiting itu kemungkinan besar ada beberapa jenis yang untuk capitnya itu besar sebelah atau gede sebelah dibandingin yang satunya. Nah, ini dia guys untuk inspirasinya tuh bener-bener kelihatan. Di sini capit-capitnya tuh besar satunya, terus untuk yang satunya ini kecil. Jadi ya nggak imbang gitu. Tapi ya memang lobster-lobsteran itu kayak gitu. Nah, untuk bagian bawahnya itu seperti ini dia guys. Kalau misalkan kalian penasaran, lalu di sini juga ada semacam bulu-bulu gitu. Soalnya kelihatannya sih ada beberapa kepiting itu kayak ada bulu-bulunya. Atau memang enggak ya? Aku sedikit lupa soalnya. Di sini juga ada semacam giginya dari Ebirah ini. Dan untuk bagian bawahnya ini adalah ekor dari Ebirahnya. Bener-bener bagus sih menurutku. Untuk selanjutnya adalah ke bagian warnanya guys. Nah, untuk warna dari Ebirah ini menurutku bener-bener mantep guys. Karena untuk gradasi terus juga kombinasi warnanya tuh bener-bener kelihatan. Di sini ada warna-warna hitam, lalu juga ada warna-warna merah. Itu bener-bener mantep banget sih menurutku. Di sini juga ada warna hitam dan juga merahnya. Jadi untuk kombinasi warnanya menurutku bagus banget. Untuk bagian matanya tuh seperti ini dia. Untuk bagian mata itu ada sedikit perbedaan warna ya. Jadi yang bagian matanya tuh sedikit lebih muda dibandingin yang bagian-bagian lainnya. Ini dia untuk gambar dari Ebirahnya kalau di filmnya. Di sini jadi dia itu kayak lagi berenang atau lagi lompat gitu. Nah, untuk artikulasinya itu ada di bagian capit-capitnya guys. Lalu apakah ada artikulasi lain? Kita akan coba cek. Oh, kelihatannya nggak ada sih. Cuman di bagian capit-capitnya saja. Tapi kalau misalnya ada lagi sih, kelihatannya nggak ada ya. Kelihatannya sudah nggak ada artikulasinya. Cuman di bagian tangan saja. Oke, itu dia untuk yang Ebirah guys. Dan selanjutnya kita akan membahas ini dia. Nah, ini adalah Paragon sesuai di namanya ini. Dan dia itu pertama kali muncul di tahun 1965 atau 1965. Nah, untuk Paragon ini dia seinginku terinspirasi dari hewan yang namanya anjing guys. Karena dia itu di filmnya memiliki kelakuan yang mirip seperti anjing. Jadi terus untuk bagian muka-mukanya, badannya itu juga kelihatan banget kalau dia itu terinspirasi dari semacam jenis anjing. Cuman nggak tahu yang mana. Terutama di bagian hidungnya ini benar-benar kelihatan guys. Itu adalah hidung dari anjing. Kalau nggak salah dari jenis pug gitu. Desainnya sih menurutku simple juga ya. Jadi kebanyakan kaiju-kaiju yang lama-lama atau yang sudah
masuk ke era-era 1960-an itu bener-bener simple untuk desainnya. Tapi untuk untuk desainnya tuh menurutku bagus walaupun simple, karena ini dia ada keunikannya pastinya. Ini dia untuk bagian mukanya tuh seperti ini. Lalu di bagian atas kepalanya itu ada tekstur-teksturnya guys. Nah itu dia kan bisa lihat ada semacam tekstur-tekstur dari Baragon ini. Kemudian untuk bagian perutnya itu seperti ini dia. Jadi kerasa banget kalau ini adalah kulit dari Baragon. Di sini juga ada beberapa bagian-bagian yang agak kasar sedikit. Di bagian tangannya juga ada bagian yang sedikit sedikit kasar gitu. Bagian kakinya juga sama, ada ada lengkung-lengkung atau mendol-mendolnya. Di bagian kakinya juga sama. Nah untuk bagian belakangnya di sini kelihatannya ada sedikit perbedaan atau gradasi guys, gradasi warna. Karena untuk bagian belakangnya sini kelihatannya dia tuh sedikit ada unsur-unsur warna merahnya itu dibandingkan yang warna lainnya. Jadi kemungkinan besar ini adalah gradasi. Nah itu mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya. Cuman di sini sebenarnya sih kelihatan. Kalau bener-bener real ini kelihatan. Nah oke, untuk warnanya sih simple banget guys. Warnanya itu cuman abu-abu, tapi sedikit ada campuran gradasi-gradasi. Terus di bagian tangan dan kakinya ini, terutama di bagian sekitaran kuku itu juga ada sedikit gradasi guys. Dari warna coklat ke warna putih. Nah itu dia untuk Baragonnya. Dan selanjutnya adalah artikulasinya. Oh ya guys, mungkin kalau kalian nggak inget, Baragon ini sebenarnya menjadi di reuse kostumnya menjadi Neronga dan juga Pagos. Makanya itu untuk bagian punggungnya Neronga itu mirip banget dengan yang namanya Baragon ini. Jadi mungkin memang beberapa kostum-kostum Godzilla itu di reuse sama Suburaya untuk menjadi kaiju-kaiju lain. Contohnya kayak Jiras itu dia ngambil kostumnya yang Godzilla old atau Godzilla yang masih lucu atau culun mukanya. Oke, untuk artikulasinya ada di bagian tangan, tadi sempat dibahas. Lalu di bagian kaki juga ada. Seperti biasa, pergerakannya nggak terlalu banyak ya. Lalu untuk yang terakhir adalah di bagian ekor, dan apakah di kepala ada? Ya, sepertinya tidak ada. Nah itu deh guys untuk reviewku tentang Baragon dan juga Ebirah. Dan selanjutnya kita akan perbandingan tinggi. Kita akan bandingkan tinggi dari kedua kaiju ini. Nah, di sini ada beberapa pembanding. Di sini ada ini dia guys. Ini adalah kaiju yang muncul di Shin Ultraman. Ini kalau nggak salah namanya Shin Peguila. Terus ini juga bentuknya unik banget ya. Ini dia. Lalu selanjutnya di sini juga ada UHS yang lama, yaitu ini adalah UHS dari Mbah, Ultraman Mbah. Dan yang terakhir adalah ini dia Ultraman Blazer UHS yang baru yang masih kecil. Ini memang Ebirah itu kelihatan pendek banget guys, tapi kalau misal didirikan kayak gini nanti bener-bener kelihatan kalau dia ini panjang. Jadi ini dia guys untuk perbandingan tingginya. Oke, itu tadi guys reviewku tentang Ebirah dan juga Baragon versi MMS. Gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye. Oke, langsung saja kita lanjut masak Ebirah saus tiram.